A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Segala puji dan puji tentu saja senantiasa kita curahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas perkenannya saudara pemirsa, kita kembali hadir dalam program acara Komisi Khusus Islami Majelis Ilmu TV Peduli. Menemani Anda saat ini saya Ika Merdeka Sari. Dan di kesempatan yang penuh berkah, tentu saja tak lengkap rasanya jikalau kita tidak mengirimkan salawat dan salam penuh cinta kepada junjungan kita, sosok yang paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW, sosok suri tauladan yang syafaatnya kita nantikan di hari akhir kelak. Senang sekali tentu saja pada pagi menjelang siang hari ini, seperti biasa ya, kami hadir di layar kaca Anda dengan menyuguhkan informasi yang luar biasa. Cakrawala keislaman kita semakin digali bersama narasumber yang tentu saja selalu kita nantikan kehadirannya di studio TV Peduli. Ada Bapak Ustadz Dr. Muhammad Fadli, MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Tabarakallah. Dan kita akan mengulas Pak Dokter ini seputar keinginan malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita efektifkan saja waktu yang berjalan, langsung saja Pak Dokter kita dengan tema yang luar biasa ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Sadaqallahul azim. Para pemirsa TV Peduli Kota Parepare yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin adalah merupakan satu ungkapan yang mulia yang sejatinya dan sewajarnya kita ucapkan berulang-ulang kali pada hari yang penuh berkah ini, di hari Jumat yang agung, Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari. Sejatinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan pemimpin karismatik yang telah berhasil menggulung tikar-tikar kekafiran dan kemusyrikan di semenanjung Jazirah Arab dan berhasil membentangkan permadani keislaman sehingga kita semua kaum muslimin hingga detik ini menikmati indahnya ajaran agama Islam yang dibawa oleh junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa TV Peduli Kota Parepare dimanapun berada, semoga dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan satu kajian dengan tema keinginan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya wajib hukumnya beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita membuka Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6, di ujungnya itu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ternyata Allah menggambarkan karakteristik malaikat, salah satunya adalah malaikat itu tidak pernah berdosa, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah membangkang atas perintah Allah, dan
mereka mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk malaikat Jibril, karena dalam beberapa pandangan ulama tidak disebutkan oleh Nabi jumlah malaikat, saking banyaknya malaikat Allah yang diutus dari berbagai tugas dan pokok sesuai dengan bidang masing-masing. Malaikat Jibril ini Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat, jenderalnya para malaikat. Nah, Jibril ini salah satu tugasnya adalah membawa wahyu kepada para nabi dan rasul. Nah, ini. Nah, sementara dalam salah satu riwayat, ternyata Jibril pernah menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan keinginannya untuk menjadi bagian dari Nabi Muhammad, umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena 7 alasan, 7 sebab. Inilah yang mau saya pertajam. Dalam salah satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada sahabatnya sekaligus menantunya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, "Ya Aliyu, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam li 7 khisalin." Wahai Ali, aku pernah suatu ketika didatangi oleh malaikat Jibril mengungkapkan keinginannya untuk menjadi bagian dari anak cucu Adam, umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena 7 alasan. Bisa dibayangkan para pemirsa TV Peduli yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril, sekelas malaikat Jibril itu menginginkan dirinya menjadi bagian dari umat Muhammad. Bagaimana kita dengan umat Nabi yang merasa beriman kepada Allah, statusnya muslim, tapi toh pada realitas di tengah-tengah masyarakat seolah-olah sangat jauh dari panutan umat Nabi Muhammad SAW. Kita kehilangan sosok teladan yang pernah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Jibril ini mengatakan, saya ingin menjadi bagian dari engkau ya Rasul karena 7 alasan. Yang pertama, Nabi mengatakan, apa yang kau inginkan wahai Jibril? Lalu Jibril berkata, as-salawatil khamsi ma'al imam. Salat 5 waktu bersama dengan imam. Jadi poin pertama adalah keutamaan sholat berjamaah. Salah satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikat takbiratal ula falau kutibat lahu bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat karena Allah 40 hari dengan berjamaah, mendapati takbir pertamanya imam, artinya tidak masbuk, tidak terlambat, ya, maka ditulis baginya kutibat lahu bara'atani, maka ditulis baginya bebas dari 2 golongan, golongan orang munafik dan golongan orang yang ahli neraka. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkatil Mukarramah menuju Madinatil Munawwarah, para sahabat kaum al-muhajirin, ya, kelompok muhajirin artinya penduduk Makkah, ikut pada Nabi menuju kota Madinah untuk hijratul Rasul. Yang pertama kali dibangun Nabi bukan rumah jabatan. Yang pertama kali dibangun Nabi bukan hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi yang pertama dibangun adalah Masjid Quba, yang dimana diabadikan dalam Al-Quran, la masjidun ussisa ala taqwa
Lamnya ini dalam kaidah ilmu nahu lamu taukid, ya, lam penegas, ya. La masjidun ussisa ala taqwa, benar-benar Masjid Kuba ini adalah simbol lambang ketakwaan orang-orang Islam. Nah, pada perjalanan selanjutnya bahwa ternyata fungsi masjid ini bukan hanya ditempati sebagai tempat sholat ibadah, tetapi ada beberapa fungsi-fungsi lain, ya, termasuk adalah kajian-kajian Islam, menuntut ilmu, termasuk menyelesaikan berbagai dinamika dan persoalan-persoalan umat, ya. Jadi ada satu pandangan seorang guru besar di bidang sosiologi agama bahwa percuma saldo masjid itu sampai ratusan juta kalau ada di sekitar masjid itu kekurangan makanan. Percuma saldo masjid itu sampai ratusan juta bahkan miliaran misalnya, kalau ada anak-anak di sekitar itu secara sumber daya manusia mampu sekolah, tapi karena ekonominya lemah, maka kenapa tidak saldo masjid bagian dari wa ta'awan wal birri wat taqwa, saling tolong menolong. Nah, ini. Nah, kembali dari poin pertama bahwa keinginan Jibril melihat bahwa betapa indahnya, mulianya umat Nabi Muhammad SAW yang memakmurkan masjid, ya. Dan bukankah dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yasya illallah. Nah, sesungguhnya orang-orang yang dapat memakmurkan masjid ini adalah orang-orang beriman kepada Allah, bukan orang-orang yang hanya mau dikatakan beriman kepada Allah. Casingnya saya. Ya mau dikatakan beriman, bukan beriman betul-betul. Ada label keakuan. Jadi ada dua. Jadi yang mau diuji, jadi Nabi mendirikan Masjid Kuba mau melihat benar-benar orang yang beriman, bukan orang-orang yang mau dikatakan beriman. Hanya ya cari-cari muka, pencitraan. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam salah satu hadisnya, indikator orang munafik itu sering meninggalkan sholat subuh dan sholat isya. Nabi melihat siapa sahabat yang dari Makkah ikut kepada saya yang absen sholat subuh. Itulah kelebihan Nabi menilai sahabat. Betul ada sahabat rajin sholat maghrib, duhur, asar, tapi coba sholat isya dan sholat subuhnya, terutama sholat subuh, maka Nabi menyampaikan sabdanya, laisa sholatu asqala alal munafiki minal fajri wal isya. Tidak ada sholat yang berat dilakukan orang munafik alal munafiki minal fajri wal isya, kecuali sholat subuh dan sholat isya ini berat bagi mereka orang-orang yang beriman. Jadi yang mau dinilai Nabi siapa? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi orang beriman kepada Allah dan hari kiamat itu diuji, salah satu bagiannya adalah memakmurkan masjid. Bagaimana meramaikan dengan sholat berjamaah. Nah ini. Dan bukankah iman malaikat, iman para nabi, iman kepada iman manusia itu beda. Imannya para malaikat itu la yazidu wa la yanqus, tidak bertambah, tidak berkurang. Sejak diciptakan malaikat tidak pernah berkurang imannya kepada Allah. Seperti itulah terus menerus. Kemudian para nabi dan rasul yazidu wa la yanqus, bertambah terus keimanannya itu para nabi, tapi tidak pernah berkurang keimanannya itu para nabi. Contoh Nabi Ayyub alaihissalam, dalam riwayat 18 tahun beliau ini sakit penyakit kulit, ya. Semua kulitnya, badannya itu melepuh, sakit, pokoknya penyakit kulit lah, ya. Lalu kemudian Nabi Ayyub ini bersabar, ya. Dia tetap kekuatan imannya itu tetap kokoh. Makanya dalam Al-Quran diabadikan, wa ayyuba izna darabbahu anni massan yadurru wa anta arhamur rahimin. Nah, ini doanya Nabi Ayyub alaihissalam tidak meminta untuk kesembuhan. Malah istrinya Nabi Ayyub mengatakan, wahai Ayyub,
Bukankah engkau adalah utusan Allah? Kenapa tidak meminta kesembuhan kepada Allah? Apa jawaban Nabi Ayub? Saya ini lebih banyak sehat daripada sakitnya. Saya malu minta kepada Allah. Nabi Ayub diabadikan dalam Al-Quran. Surat Taubah ayat 18. Dia mengatakan, Anni massanya durru antarhamur rahimin. Bahwa, ya Allah, aku ini sedang sakit. Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Jadi, dia hanya lapor, dia hanya curhat kepada Allah, dia hanya melaporkan dirinya, aku sedang sakit. Nabi Ayub tidak mengatakan, ya Allah, berikanlah aku kesembuhan. Malu Nabi Ayub, sementara kita ini hambanya, umat Nabi Muhammad yang sudah jauh dari jaraknya Nabi. Jangankan jaraknya Nabi Ayub, dari jarak Nabi 1446 tahun Hijriah, wafatnya Nabi, sudah jauh dari pedoman. Kita ini banyak bergelimangan dosa, baru diberikan sedikit penyakit, ujian, musibah, tiba-tiba panjang sekali doanya, tapi amalannya pendek. Bahkan sering mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV Peduli yang dimanapun berada, semoga dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara imannya manusia pada awamnya adalah yazidu wa yangkus. Jadi imannya kita ini kadang bertambah, kadang berkurang. Ada kalanya kita ini rajin ke masjid. Ada kalanya kita malas untuk ke masjid. Ada kalanya kita rajin mengaji, terutama di bulan suci Ramadan. Semangatnya untuk tilawatil Quran luar biasa. Kadang kita rutin membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat. Kadangkala 3 bulan akan datang baru buka Al-Quran. Ini apa yang menyebabkan demikian? Salah satu di antaranya adalah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia ini, banyak sekali tipuannya. Kita ini tergoda dengan keindahan dunia yang sifatnya sementara. Dan inilah tempat di dunia ini merupakan pilihan, apa kita mau menjadi calon penghuni surga atau calon penghuni neraka. Bukan sebagai final, bahwa dunia ini ketika kita meninggal dunia kita selesai masalahnya, malah tambah berat masalahnya. Jadi saya kembali bahwa tempatnya iman itu di hati. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa in fasadat fasadal jasadu kullu ala wayal qalb. Bahwa ketahuilah di dalam diri manusia ada segumpal daging, apabila daging itu baik maka baik pula seluruh perbuatannya, dan apabila daging itu buruk, buruklah semua perbuatannya. Jadi iman itu berada di dalam hati, kolbu. Makanya doa yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Jadi wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku, imanku di agamamu dan ketaatan kepadamu. Bahkan dalam doa yang diajarkan Nabi, doa yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hatiku setelah engkau berikan hidayah dan petunjuk. Jadi tetapkanlah hatiku ini istiqomah di jalan yang benar. Nah, melalui apa ini? Salah satu diantaranya adalah dengan benteng sholat berjamaah. Tadi di dalam Al-Quran disebutkan bahwa innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Bahwa orang-orang beriman itu dilihat ketika memakmurkan masjid. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semua untuk menjadi saksi kepada orang-orang yang benar-benar beriman, bukan orang-orang yang mau dikatakan beriman lalu kemudian kita menyanjung dia. Ada kan orang pencitraan datang ke masjid, mentang-mentang dari umrah, waduh bagaimana ini, tapi lama-kelamaan kemudian waduh kembali kepada karakter aslinya. Maka Nabi SAW menyampaikan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Jadi jikalau kalian melihat ada orang yang mondar-mandir ke masjid, mondar-mandir artinya kalau waktu sholat dia datang, pulang lagi dengan aktivitas pekerjaannya, datang lagi, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah orang itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu. Jadi poin pertama kata malaikat Jibril, saya ini senang melihat
umatmu Muhammad ketika as-salawatil khamsi ma'al imam, bahwa mendirikan sholat 5 waktu bersama dengan imam. Ini juga kepada kita semua, memotivasi saya dan seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, bahwa Jibril saja sebagai utusan Allah, makhluk yang diberi gelar Sayyidul Malaika, pemimpinnya para malaikat, itu sangat menginginkan sholat berjamaah bersama dengan imam, sholat berjamaah di masjid. Bagaimana dengan kita yang umat Nabi Muhammad SAW, kadang-kala datang, kadang-kala tidak, kadang-kala kerjakan, kadang-kala tidak. Ini bentuk motivasi kepada kita semua. Poin yang kedua, kata Jibril yang diungkapkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mengungkapkan kepada menantunya adalah wa mujalasatil ulama, duduk bersama dengan ulama. Pengertian ulama di sini ada 2. Ulama yang pertama jamak dari kata alim, ulama adalah orang yang memiliki kedalaman ilmu, ya. Sebagaimana sabda Nabi, al-ulama'u warathatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Sekarang tidak ada lagi nabi yang mewarisi keilmuan nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, adalah para ulama. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyampaikan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli zikir, ulama yang dimaksud apa yang kamu tidak ketahui. Nah, ada banyak berkah sebenarnya kita bersama dengan orang-orang berilmu. Karena makna yang kedua itu adalah jamak dari kata alimun. Alimun orang berilmu, ulama orang yang banyak ilmunya. Jadi ulama di sini bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu sains, ilmu humaniora. Jadi Nabi juga menyampaikan siapa yang mengikuti satu kaum, maka dia seperti kaum itu. Kalau kita sering bersama dengan orang cendekiawan, intelektual, orang-orang cerdas, maka kita akan kepercik berkah keilmuannya. Paling tidak, kalau kita misalnya tidak lagi di bangku sekolah, maka kenapa tidak kita hadir pada majelis-majelis ilmu? Di satu masjid misalnya ada kajian-kajian keilmuan, ya, dan sebagainya. Dan bukankah Rasulullah SAW menyampaikan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang berangkat dari rumahnya menuju suatu tempat, entah itu masjid atau majelis ilmu, apakah rumah atau tempat-tempat di dalamnya ada majelis ilmu, maka Allah memudahkan baginya perjalanan menuju ke surga. Jadi betapa mulianya orang-orang, misalnya ada orang yang keluar dari rumahnya, tiba-tiba dia kecelakaan, tiba-tiba dia meninggal. Allah sampaikan bahwa dia adalah mati syahid, dia jihadul ilmi, ya. Selama orang itu bagus ibadahnya, taat kepada Allah, kemudian dia menuntut ilmunya betul-betul komitmen, istiqamah, bersungguh-sungguh, ketika dia mendapatkan musibah, ya, bahkan ulama-ulama hadis mengatakan orang ini adalah mati syahid, ya, dipersemakan. Kan ada kadang-kala anak sekolah, ya, atau ada ustadz atau siapakah ibu-ibu majelis taklim, tiba-tiba ya mau maaf kecelakaan, meninggal. Dia mati dalam keadaan torikan ilal jannah. Dia itu berjalan menuju ke surga karena niatnya itu, nawaitunya itu adalah untuk hadir di majelis ilmu. Bahkan di hadis lain Nabi SAW mengatakan bahwa idza marartum biriyadil jannah, jikalau kalian melihat taman-taman surga. Bayangkan ini, kalau di Raudhah, ya, itu taman surga di Madinah. Ternyata di luar dari Madinah itu ada juga taman surga. Nabi sampaikan, idza marartum biriyadil jannah, jikalau kalian menyaksikan taman-taman surga, farta'u, singgahlah. Termasuk di studio TV Peduli ini adalah termasuk taman surga. Kenapa? Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma riyadul jannah, yang mana itu taman-taman surga? Nabi qala Rasul, khilaqul zikri adalah majelis-majelis ilmu.
Jadi bayangkan ya, ketika seseorang yang kemudian menimba ilmu kepada seseorang, berguru kepada seseorang, kemudian dia memanfaatkan ilmu yang didapatkan untuk orang lain. Dan bukankah Nabi SAW mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Jadi ilmu yang kita dapat kepada guru kemudian kita amalkan, apa tak lagi misalnya dia sudah menjadi guru lagi, ya, sebagai regeneration adalah pelanjut generasi. Bahwa ini juga ya, perlu kita pahami semua, terutama anakku semua yang masih duduk di bangku sekolah, baik di sekolah dasar, menengah maupun di perguruan tinggi, jangan pernah kurang ajar kepada gurunya. Imam Al-Ghazali mengatakan al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Jadi poin kedua tadi, wa mujalasatil ulama, duduk kepada orang-orang berilmu. Tapi ada satu yang perlu sekali kita harus tanamkan dalam diri kita, bahwa susah sekali mendapatkan berkah ilmu kalau kita kurang ajar, durhaka kepada guru kita. Sehebat apapun seseorang, dia mau titelnya guru besar, profesor, doktor, sekalipun gurunya hanya doktorandes, SAG, jangan pernah merasa hebat dibanding kepada gurunya. Ini yang banyak yang menjadi teguran kepada kita semua di bangsa ini, dimanapun berada, termasuk saya pribadi, jangan pernah selalu merasa hebat kepada gurunya. Saya katakan tadi bahwa sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatannya kita hari ini, kalau berjumpa dengan gurunya, hormatilah gurunya. Bahkan kita dituntut untuk bagaimana berbuat baik kepada guru kita, agar supaya berkah ilmu itu selalu hadir. Ya, karena tidak sedikit di antara kita ditegur langsung oleh Allah. Kalau dari segi jabatan, oke, mantap. Di televisi kan bagaimana nasional, karir jenjang dari bawah sampai puncak. Bahkan maaf ya, dalam skala apapun jabatannya di negeri ini sampai di pusat, tapi Allah hinakan, semuanya hilang. Boleh jadi salah satu di antaranya kita selalu merasa hebat. Selain dari mungkin durhaka pada orang tua, termasuk durhaka kepada gurunya. Allah tegur langsung, sudah semua karirnya, jabatannya musnah begitu saja. Boleh jadi, kata ulama, salah satu alasannya kita ini sombong terhadap guru kita. Tidak ada itu mantan guru, bilang mantan guruku itu tidak ada. Karena man 'allama harfan, ini kata Nabi, man 'allama harfan fahuwa maulak, barang siapa yang mengajarkan satu huruf, artinya mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ya, maka itulah gurumu. Itulah guru. Bukan persoalan lama dan sebentarnya kita berguru, tidak. Siapapun yang mengajarkan, ya, ilmu kepada kita, walaupun itu satu huruf, apalagi misalnya dia ajarkan kita satu keilmuan, akhirnya ilmu itu bermanfaat kepada kita, kepada orang lain, luar biasa. Itulah guru, sosok guru. Nah, ada yang menarik juga ya, terutama kepada kita semua yang menjadi pendidik ya di sekolah ini ya, dengan kurikulum yang sering berganti-ganti juga. Saya juga mau mengomentari di wilayah itu bahwa tugas guru kan mengajar ya, salah satu di antaranya, tapi dia dibebani dengan administrasi sehingga kelas kosong, kadangkala kurang efektif pembelajaran. Nah, ada satu ungkapan ulama pendidikan yang menarik kita jadikan sebagai motivasi, bahwa at-tariqatu ahammu minal maddah. Metode pembelajaran itu jauh lebih baik daripada materi ajar. Metode ya, metode at-tariqah. Buku ada, modul ada, dengan berbagai materi bahan ajar, kita download misalnya di Google, internet, dengan berbagai macam materi ajar, multi materi. Tetapi kalau metode pembelajaran ini kurang efektif, ya, monoton dan sebagainya, itu ya. Nah, kemudian wal mudarrisu ahammu minat thariqah. Pendidik itu, guru itu, atau mursyid, penuntun itu jauh lebih baik daripada metode. Jadi biar bagus metodenya, kan misalnya ada guru idola di sekolah, saya suka dengan guru itu, wah menarik.
misalnya guru bahasa Inggris atau guru bahasa Indonesia, guru PAI, pendidikan agama Islam, diidolakan oleh siswa-siswinya atau peserta didiknya. Tapi dia tidak disiplin, sering terlambat datang ke sekolah, malas datang mengajar, atau ketika jam pelajarannya dia malah ke supermarket atau ke pasar untuk belanja kebutuhan rumah tangganya, meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Nah, ini juga jadi, dan yang paling menarik, waruhul mudarrisu ahammu min kulli hal. Semangatnya pendidik itu mengalahkan segala-galanya. Jadi apa alasan? Jadi saya sering katakan kepada teman-teman yang sudah jadi guru bahwa apa alasan kita ya, terutama yang sudah menjadi PNS dan ASN P3K, apa alasan kita tidak mau semangat mengajar? Pemerintah sudah memberikan tunjangan itu banyak, apalagi. Nah, inilah yang menjadi bagian dari waruhul mudarrisu ahammu min kulli. Semangatnya, keikhlasannya guru mengalahkan segala-galanya. Karena itu keikhlasan. Yang kedua ada keteladanan. Nah, para pemirsa TV Peduli yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara singkat, poin yang ketiga ya, penyebab utama malaikat Jibril menginginkan dirinya menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wasaqil ma, memberi minum orang yang kehausan. Saya waktu Ramadan melihat di televisi warga Palestina yang susah mendapatkan air bersih, Bu ya. Dan ketika saya melihat saudara-saudara muslim kita yang ketika berbuka puasa bersama hanya membuang-buang air mineral yang masih tersisa, yang begitu saja, padahal dalam hati di benak saya juga mengatakan sisa air mineral misalnya apapun itu, air botol itu sangat dibutuhkan saudara kita di Palestina. Nah, ternyata wasaqil ma, memberi minum orang yang lagi kehausan. Nah, dan bukankah dalam satu riwayat, seorang pelacur divonis masuk surga memberi minum anjing yang lagi kehausan yang hampir mati di gurun pasir yang luas. Bayangkan ini rahmat Allah, ya, kasih sayang Allah kepada seorang wanita yang bisa dikatakan pendosa. Satu perbuatannya itu Allah sangat ridha, Allah sangat senang, sehingga mengakibatkan Allah itu memberikan jaminan surga baginya. Bagaimana kalau manusia? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolong pada kebaikan dan tidak tolong menolong kepada keburukan. Bahkan begini ya, Nabi pernah ditanya juga oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul islami khair, yang manakah sebenarnya orang Islam yang terbaik itu? Dari sekian banyaknya ciri-ciri indikator muslim yang terbaik, Nabi menjawab, tutaimu ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ya'rif. Jadi salah satu poinnya adalah orang Islam yang suka memberi makan dan minum orang yang lagi kelaparan. Saya jempol warga Parepare terkhusus yang mereka melakukan Jumat berkah setelah khutbah Jumat. Saya ini kadang melihat, misalnya suatu ketika saya khutbah Jumat di Polres, Masjid Polres Baitur Rahim Parepare, ternyata ada orang-orang dermawan yang membagi-bagi nasi kotak. Entah yang dapat itu anak yatim atau orang kaya, warganya. Yang jelas siapa yang datang berjamaah dia bagi-bagi. Nah, inilah muslim yang terbaik kata Nabi. Bagaimana dengan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan kita, donasi kita? Makanya malaikat Jibril ini senang melihat umat Nabi yang saling berbagi, ya, wasaqil ma, ya. Nah, kemudian yang keempat yang dikatakan oleh Jibril adalah watasyi'il janazati, ya, mengantar jenazah ke kuburan, ya. Baik, bisa dibayangkan ketika kita mendapatkan musibah, artinya salah satu anggota keluarga kita yang meninggal dunia, kan kita bersedih. Alangkah bahagianya kalau ada keluarga, sahabat dan dia tolong yang datang melayat. Semakin banyak yang datang melayat,
semakin membuktikan malaikat menjadi saksi hadapan Allah, orang itu baik. Ya. Ada satu catatan saya ketika kita datang melayat ya. Jadi jangan kemudian kita sembarang berucap di tempat orang mati ini, kediaman orang mati. Apa filosofinya, kenapa gula-gula dan air minum disuguhkan ketika kita datang melayat ya. Gula-gula ini adalah simbol supaya kita ngemil, makan supaya lebih banyak berzikir, lebih banyak kita doa diam ketimbang harus banyak berbicara yang tidak berfaedah dan tidak bermanfaat, apalagi menyebutkan keburukan si mayit. Maka Nabi mengatakan uzkuru mahasinu mautakum wa kufu aidikum. Sebutlah kebaikannya ini orang mati, janganlah sering-sering menyebut, kebanyakan mengungkap keburukannya, aibnya. Karena ada orang, ini orang waktunya hidup ini sering ambil ayamnya orang, ayam tetangga dan sebagainya. Kan ironis ketika kita datang melayat, yang semestinya kita ini datang sebagai pelayat, menjadikan kematian itu adalah nasihat kepada kita, dan siap untuk mensolatinya, dan siap untuk mengantarkan dia ke tempat peristirahatan yang terakhir kalinya. Dan Nabi SAW menyampaikan, man shalla ala janazatin falahu kiratun. Jadi barang siapa yang kemudian sholat jenazah, ya, dia sholat jenazah, mensolat jenazah, maka baginya 1 kirat. Waman ittaba'aha, barang siapa yang wayah tamilaha, siapa yang setelah sholat jenazah kemudian mengantarnya ke kuburan, ya, falahu kiratani, baginya 2 kirat. Jadi maka ditanya oleh sahabat, apa itu kirat ya Rasul? Nabi mengatakan mithlu Uhudin. Jadi 1 kirat itu seperti gunung Uhud besarnya. Bagaimana dengan orang yang datang untuk mensolati salat jenazah, kemudian dia mengantarkan ke kuburan, maka 2 kirat baginya. Kirat itu artinya 1 gunung Uhud. Gunung Uhud yang ada di Makkah itu kita tidak bisa gambarkan berapa volume besarnya, saking banyaknya pahala bagi orang yang datang melayat, kemudian tiba masa waktunya sholat jenazah, dan tiba waktunya kita antar jenazah itu ke tempat peristirahatan yang terakhir kalinya. Nah, para pemirsa TV Peduli yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya adalah keinginan malaikat Jibril adalah wa'iyadatil marid, mengunjungi orang yang sakit. Ini ya. Orang yang sakit ini ada 4 yang dicabut dalam dirinya oleh Allah. Yang pertama adalah dicabut kekuatannya, ya. Dicabut kekuatannya oleh Allah. Makanya beda orang yang sakit dengan orang yang sehat. Orang yang sehat itu barangkali dengan beras 50 kg itu bisa diangkat. Tapi kalau orang yang sakit, kadang kurang mampu untuk mengangkatnya. Kemudian dicabut nafsu makannya. Ya, orang yang sakit itu dicabut nafsu makannya. Makanya ketika kita datang menjenguk orang sakit, ya disunahkan untuk dalam artian dia dianjurkan untuk membawa makanan. Tapi ironis, kan orang sakit tidak kuat makan. Yang kuat makan itu adalah penjaganya. Makanya ketika keluar dari rumah sakit, yang sakit tetap kurus, yang gemuk itu adalah penjaganya, karena makanan ini. Kemudian yang dicabut adalah aura wajahnya, cahaya dalam wajahnya. Jadi orang yang sakit dan orang sehat itu beda. Jadi orang yang sehat itu tetap bercahaya wajahnya, segar, bugar. Kemudian yang keempat, Allah mencabut dosanya orang yang sakit. Jadi janganlah kemudian kita selalu berkeluh kesah, mengeluh apabila Allah memberikan penyakit kepada kita. Kita ini bersyukur ya, karena kenapa? Mana lebih banyak kalau kita jujur jamaah, mana lebih banyak Allah berikan kesehatan selama ini daripada sakit? Mana lebih lama? Kalau kita mau jujur, kita lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Tapi ketika Allah memberikan penyakit kepada kita, kita ini jadikan sebagai surat cinta dari Allah. Barangkali kita ini banyak lupa kepadanya. Allah ingatkan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah.
agar supaya kita ini selalu tawadu, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengungkapkan dalam salah satu sabdanya, "Ma min muslimin ya'udu musliman gudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin." Tidak ada seorang muslim ketika menjenguk saudara muslimnya yang sedang sakit, entah di rumahnya maupun di rumah sakit, ya, kecuali Allah memerintahkan kepada 70.000 malaikat mendoakan orang yang menjenguk orang sakit. Itu luar biasa keutamaannya, ya. Jangan kemudian mentang-mentang bahwa bukan keluarga saya, bukan di tetanggaku, hanya teman biasa saja. Tidak. Jangan sampai dari perbuatan baik kita menjenguk orang sakit itu, malaikat-malaikat Allah yang 70.000 ini mendoakan kita, memberikan keselamatan kepada kita, memberikan keafiatan melalui Allah Subhanahu wa taala memberikan keafiatan kepada kita melalui doa-doanya para malaikat. Bayangkan ini kalau malaikat yang mendoakan, tidak ada halangan bagi Allah untuk menolak doanya malaikat. Kita saja ini ketika orang tua terutama ibu mendoakan, bagaimana dengan malaikat-malaikat Allah. Yang keenam, ya, keinginan malaikat itu adalah wassulhu bainal itsnain, adalah bagaimana mendamaikan dua orang yang lagi berselisih, bertengkar, ya. Janganlah kemudian kita menjadi tokoh provokator di tengah-tengah konflik yang ada, malah membuat gaduh dimanapun itu. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan bahwa senangnya Jibril melihat umat Nabi Muhammad SAW ketika ada dua orang berselisih, tiba-tiba ada orang yang mendamaikan perselisihan itu, ya. Nah, yang terakhir kepada para pemirsa TV Peduli dimanapun berada yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketujuh ini menarik karena dua variabel, wa ikramil jari wal yatim, tetangga dan anak yatim, ya. Yang pertama dulu adalah tetangga. Siapakah sebenarnya tetangga ini, ya? Bukankah malaikat Jibril menginginkan bahwa ingin rasanya aku menjadi bagian kepada Muhammad, karena saya sangat senang ketika ada umatmu yang saling menghormati antar tetangga, memuliakan tetangganya, dan menyantuni anak yatim piatu, ya. Tetangga ini adalah orang yang paling dekat dengan kita secara lokasi, ya. Itu yang bahkan Nabi mengatakan bahwa tetangga itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping, itulah tetangga kita, ya. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah memuliakan tetangganya, ya. Nah, ternyata ini yang menjadi bagian kepada kita semua. Kadangkala kita ini dicabutnya berkah di rumah kita karena sering mubazir makanan, ya. Jadi innal mubazzirina kanu ikhwanas syaitan, sesungguhnya mubazir itu adalah saudaranya setan. Kadang-kadang kita membuang makanan yang harusnya kita bagi kepada tetangga, yang ternyata pada realitanya kita banyak mubazir, ya, ini kepada tetangga kita. Nah, kemudian yatim, ya, anak yatim piatu, ya. Nabi SAW itu adalah yatim piatu sejak kecil, ya. Dia ini anak yatim. Makanya Nabi sangat mencintai anak yatim piatu. Ada seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham, ulama Yaman, ketika ditanya oleh santrinya, apa yang membuat doa-doa kami ini ditolak oleh Allah? Syekh Ibrahim bin Adham menjawab bahwa salah satu penyebabnya itu karena hatimu itu gelap, hatimu itu hitam. Dan memang Nabi sampaikan, innal mu'mina idza aznaba zamban nukita fi qalbi nuktatan sauda. Orang beriman kalau melakukan dosa, ada bintik hitam yang menempel di hatinya.
Semakin banyak dosa dilakukan, semakin banyak tempelan-tempelan hitam, noda-noda hitam, debu-debu yang menempel di hati kita. Yang bisa membersihkan itu salah satunya adalah bagaimana kita melaksanakan sholat ala bizikrillah, dengan zikir kepada Allah, dengan tilawatil Quran, mengaji. Nah, Ibrahim bin Adham mengatakan, kamu itu ditolak doanya karena hatimu gelap, hitam, sakit. Lalu santrinya mengatakan bahwa apa yang menyebabkan hati seseorang gelap, wahai guru? Dia mengatakan satu di antara penyebab gelapnya hati seseorang karena kurangnya kepedulian sosialmu terhadap sesama, termasuk kamu tidak punya rasa empati terhadap sesama makhluk yang bernama manusia. Nah, ini menjadi bagian kepada kita semua bahwa posisi anak yatim ini digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ana wa kafilul yatimi, bahwa saya dan anak yatim piatu fil jannati. Ana wa kafil yatim, saya dan orang yang menyantuni anak yatim piatu. Ya, maaf, hadisnya dia mengatakan, saya ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza. Jadi saya wa syarabis sababati, jadi saya dan orang yang menyantuni anak yatim piatu di dalam surga seperti ini. Dia mengangkat tangannya, telunjuknya dan jari tengahnya, wa farraja bainahuma. Jadi dia merenggangkan tangannya sedikit, bahwa beginilah dekatnya aku dengan orang yang berbuat baik kepada anak yatim piatu. Saking dekatnya Nabi dengan orang yang menyantuni anak yatim piatu nanti di dalam surga. Nabi menggambarkan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Bahkan dapat dilihat bahwa siapakah sebenarnya pendusta agama. Bukan orang yang mendustakan agama adalah orang yang kafir. Jelas bahwa orang kafir itu tidak beriman kepada Allah. Tapi yang mendustakan agama dapat dilihat dalam surah Al-Ma'un. Ara'aital lati yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Tahukah kalian siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Wa la yahuddu ala tu'amil miskin, orang yang tidak memberi makan fakir miskin, dan orang-orang yang menghardik anak yatim piatu. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dengan tema keinginan malaikat Jibril kepada Nabi SAW dari 7 alasan utama, 7 penyebab utama berdasarkan dari riwayat sabda Nabi SAW, dan inilah Nabi sampaikan kepada menantunya Ali bin Abi Thalib. Dari 7 item ini semuanya istimewa, semuanya bagian dari evaluasi kepada kita semua sebagai penganut ajaran Islam yang benar, bahwa setidaknya inilah 7 amalan yang bisa membuat kita dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kemudian. Baik, Ibu. Saya menyimak dengan seksama ya. Jadi luar biasa tadi pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Dokter seputar permintaan ya, dalam hal ini amalan yang selanjutnya bahwa Jibril ingin menjadi umat Nabi Muhammad itu juga betul. Satu yang pasti ya, itu substansinya bahwa tadi saya mau highlight di situ ya, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, memberi minum kepada orang lain. Tapi ini persoalan kalau di Parepare Pak Dokter izin bahwa konsep atau keinginan antusias masyarakat untuk Jumat Berkah itu sebenarnya bukan familiar sekarang, justru sudah bertahun-tahun belakangan gitu kan. Sudah bahkan ada salah satu, izin saya sebutkan, salah satu rumah makan rakyat RMR itu malah bukan cuma di hari Jumat, setiap hari malah setiap hari, dan itu dia bukan dari bukan sponsor, bukan apa, betul-betul sebuah lembaga yang memang terketuk hatinya. Jadi kalau dikatakan bahwa sekarang ada seperti itu, jor-joran seperti ini, kita lagi mohon maaf sedikit diplesetkan lagi karena tahun yang cukup sensasional betul, hangat betul. Jadi ada yang tiba-tiba gitu kan. Mungkin, tapi kalau di Parepare saya tidak percaya jauh sebelumnya betul. Ada, bahkan ada yang bukan di hari Jumat saja, ada yang tiap hari. Setiap hari Luar biasa. Setiap hari melakukan itu.
Dan ini juga saya apresiasi sekali tadi tentang konsep daripada disampaikan Pak Dokter tadi seputar metode pembelajaran, ya betul. makanya ada istilah pembelajaran berdiferensiasi, Iya, gitu. karena itu melihat bukan dari gaya belajar tapi minat daripada siswa itu sendiri. Jadi Iya. di sini memang kan ada paradigma beredar bahwa ketika guru rajin di kelas, Iya. berkonsentrasi dengan Iya. anak-anak didiknya, maka dia akan tertinggal persoalan administrasi. Iya. Jikalau dia konsen ke administrasi, maka dia tertinggal di Iya, anak-anaknya. betul. Ini memang sebuah dua sisi mata uang, tapi apapun itu kembali Iya. lagi bahwa setiap person, setiap guru Iya. itu istimewa Iya. dengan potensi yang dia miliki. Kita Iya. apresiasi kepada Betul. Bapak Ibu guru yang Iya. hebat, Iya. karena setiap orang pasti punya stylenya masing-masing, Betul. dengan cara proses pendekatan yang tentu saja sudah dilihat, karena setiap anak juga seperti itu ya. Ada makanya ada segitiga restitusi nih untuk mengetahui dan Iya. mengenali minat bakat anak-anak. Tapi saya juga senang tadi apa yang disampaikan Pak Dokter ya tentang persoalan saya menganggap sendiri di sini, saya mau mengutip salah satu statement orang yang saya cukup kagumi juga Ya, betul. itu yang mengatakan bahwa Islam itu sebenarnya sangat enak gitu, Ya, dan menyenangkan. Kenapa? Semua ada solusinya. Ya, itu Contohnya kalau kita disenangi orang nih, itu tandanya kita diridai Ya, Allah. betul, diridai betul, Tuhan. betul. Jika kita digunjing orang, itu tandanya dosa kita berkurang. Ya, Jadi ya. sama-sama dapat rahmat Tuhan. Jadi Betul. di cerita bagus alhamdulillah, Alhamdulillah. gitu, di cerita jelek juga ya kembalikan saja, bahwa kita berinteraksi bukan dengan robot yang dengan sistem yang sudah ada, tapi Ya. dengan manusia yang Betul. kadang sistematis, kadang tidak, Pak Dokter. Betul. Seperti tapi tadi apa yang disampaikan Pak Dokter mengingatkan kita seputar apa yang diinginkan Malaikat Jibril. Kemudian diaminkan Diaminkan oleh oleh Rasulullah. Rasulullah. Ini mudah-mudahan menjadi pemantik buat Ya. kita untuk selalu bisa melakukan sebuah umpan balik Ya. di kehidupan kita Betul. sehari-hari. Insya Allah kita semua adalah manusia-manusia yang dirahmati oleh Ya. Allah Subhanahu, diberikan rezeki lahir batin, dan yang paling utama kita bisa bahagia. Dan kalau cita-cita saya Pak Dokter, saya cuma pengen satu, husnul khatimah, itu aja. Alhamdulillah. Luar biasa. Muluk saya cita-citanya. Husnul khatimah, Itu aja. betul. Gitu. Oke, baik, Ya, terima kasih baik. Pak Dokter Ya, sudah sama-sama. hadir bersama kita, mencerahkan Ya. sekali apa yang disampaikan Pak Dokter, dan semoga hari ini penuh keberkahan buat kita semua. Amalan-amalan kita juga dilipat gandakan Ya. di hari ini ya. Amin. Insya Amin. Allah. Insyaallah. Dan saya mewakili segenap orang bertugas mengucapkan terima kasih telah membersamai kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bertemu kembali kita pekan depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.